guys, it's me Johanna and welcome back to my YouTube channel. Hari ini di channel aku akan membahas tentang perjalanan hidup The King of Rock and Roll, Elvis Presley. Oke, nggak usah berlama-lama yuk, langsung aja check it out. Elvis Presley dikenal sebagai The King of Rock and Roll atau sering disebut dengan The King. Elvis Presley adalah musisi yang sangat terkenal sejak di pertengahan tahun 1950-an, baik di radio, di televisi, di layar lebar, pokoknya di seluruh dunia. Dia merupakan bintang sekaligus raja rock and roll yang paling penting di seluruh sejarah musik Amerika, dan saat itu Elvis adalah ikon dari semua idola remaja di Amerika, bahkan di dunia pada saat itu. Menurut majalah The Rolling Stone, sang idola ditaksir telah berhasil menjual kurang lebih 1 miliar album di seluruh dunia. Sementara Recording Industry Association of America mencatat masih berada di puncak penjualan tertinggi baik kategori Gold Platinum atau kategori Multi Platinum dan belum terkalkulasi sampai sekarang. Sudah pasti angkanya pasti jauh lebih tinggi lagi ya guys. Kebayang nggak tuh seberapa banyak angka penjualan albumnya? Tak heran kalau Elvis menjadi ikon generasi rock and roll pasca Perang Dunia Kedua di saat itu. Oke, lalu gimana sih kisah selengkapnya mengenai Elvis Presley ini? Yuk ikuti terus video ini dan jangan di skip ya guys. Let's check it out guys. Elvis Presley memiliki nama lengkap Elvis Aaron Presley, lahir pada tanggal 8 Januari 1935 di Tupelo, Mississippi, Amerika Serikat. Elvis adalah anak dari pasangan Vernon Elvis Presley dan Gladys Love. Elvis memiliki saudara kembar yang kebetulan dilahirkan dalam keadaan mati tepat 35 menit sebelum kelahiran Elvis Presley. Keluarga Elvis sering meminta bantuan pertolongan pangan dari para tetangganya dan pemerintah. Pada tahun 1938, mereka kehilangan rumah setelah sang ayah mendekam di penjara akibat kasus penipuan yang dituduhkan kepada sang ayah. Sejak saat itu, kehidupan ekonomi mereka semakin memburuk. Elvis mulai bersekolah di tahun 1941, dan saat itu para guru menganggap Elvis biasa saja saat belajar di sekolah. Namun, saat ia ikut kontes menyanyi akibat dibujuk gurunya dengan membawakan lagu Country Red Folly Old Ship dengan berbusana koboi, saat berusia 10 tahun dengan berdiri di atas kursi, Elvis meraih juara 5. Beberapa bulan kemudian, Elvis mendapatkan gitar pertamanya tepat di hari ulang tahunnya. Saat di SMP, Elvis hanya mendapatkan nilai C untuk kelas musik. Di saat itu banyak teman-temannya, motor. Saat di SMP, Elvis hanya mendapatkan nilai C untuk kelas musik. Di saat itu, banyak teman-temannya yang mengejek Elvis sebagai anak mama karena sifatnya yang cenderung pemalu. Saat duduk di bangku SMA, Elvis memberanikan diri mengikuti ajang pencarian bakat Hams Annual pada tahun 1953 di bulan April. Sambil bernyanyi dan memainkan gitar, ia membawakan lagu Till I Was Again With You. Dan saat itu, Elvis merasakan orang bersorak dan bersemangat mendengarkan dia bernyanyi di atas panggung. Nah, sekarang sih Elvis sudah mulai pede bernyanyi di depan banyak orang. Sudah mulai banyak penggemarnya. Sekarang kita mulai masuk yuk ke perjalanan karir sang raja musik rock and roll atau yang sering disebut The King. Yuk kita ikuti terus video ini ya guys. Let's check it out guys. Awal perkenalan Elvis dengan dunia rekaman musik dimulai saat awal musim panas di tahun 1953. Elvis pernah membayar sekitar $4 atau sekitar 56.000 lah ya, untuk bisa merekam 2 buah lagu di Sun Studio sebagai hadiah ulang tahun untuk ibunya. Kepincut dengan suara Elvis Presley dan pada bulan Juni tahun 1954, Sam langsung memanggil Elvis untuk mengisi suara posisi penyanyi ballad yang pada saat itu sedang kosong. Jadi, Elvis pernah jadi penyanyi cadangan loh guys.
Elvis mengeluarkan single pertamanya yang berjudul That's Alright pada tahun 1954. Sejak saat itu, Elvis semakin terkenal dan sering diundang ke banyak tempat untuk tampil, dan sejak saat itu pula, Elvis Presley memulai karirnya sebagai aktor. Di tahun 1956 adalah awal karir Elvis Presley menjadi penyanyi profesional. Tanggal 27 Januari, Elvis kembali mengeluarkan single berjudul Heartbreak Hotel. Di bulan Maret, Elvis pun mengeluarkan album pertamanya yang berjudul Elvis Presley. Dan juga film pertamanya yang berjudul Love Me Tender, yang langsung menjadi hits box office pada saat itu. Dan Elvis secara keseluruhan pernah membintangi 31 judul film layar lebar. Walau berada di puncak karir, sebagai warga negara yang baik, Elvis tidak pernah menghindar dari wajib militer pada saat itu. Pada tahun 1957, Elvis Presley berangkat ke Jerman sebagai anggota Angkatan Darat Amerika dan bertugas selama 1,5 tahun. Walaupun sebelum bertugas, Elvis pernah mengalami kedukaan besar karena meninggalnya sang bunda di tahun itu. Lalu setelah cuti untuk memakamkan ibunya, Elvis tetap melanjutkan tugasnya sebagai warga negara untuk wajib militer itu. Setelah meninggalkan Angkatan Darat di tahun 1960, Elvis langsung melanjutkan karirnya di dunia seni dan membuat original soundtrack untuk filmnya yang berjudul G.I. Blues. Tidak cukup itu saja, Elvis terus berkarya dengan berperan berbagai judul film, diantaranya ada Blue Hawaii and Viva Las Vegas pada tahun 1964. Meskipun film-film tersebut sering menuai kritikan dari beberapa penonton, namun tetap mendatangkan cuan atau keberuntungan, dan soundtrack film itu selalu laris manis Tanjung Kimpul, guys. Tapi sayangnya, pada tahun 1967, The King mulai kehilangan daya tariknya sebagai aktor dan karir musiknya menurun. Namun, tahun 1968, Elvis Presley kembali bangkit di acara TV pertamanya yang berjudul Comeback 68 dan bermain kembali di musik rock and roll. Sejak tampil di acara TV secara live dengan musik rock and roll, maka karir The King kembali meroket. Sejak tahun 1969 sampai 1977 dengan tampil di 1.000 acara dan tiketnya semua terjual habis. Luar biasa, guys. Oke. Untuk urusan asmara, Elvis menikahi gadis bernama Priscilla, di mana mereka saling bertemu saat Elvis sedang bertugas wajib militer di Jerman. Di pernikahannya ini, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Lisa Mary, tapi sayangnya pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena tahun 1973-an mereka bercerai dan hak asuh anak jatuh ke tangan Priscilla. Nah, sejak perceraian itu, The King mulai bergumul dengan masalah pribadi lainnya, termasuk kecanduan obat resep, guys. Di mana tadinya sang bintang yang memiliki bentuk badan yang ideal, sekarang dia berjuang dengan berat badan yang berlebih dan gaya hidupnya yang mulai rusak, guys. Walaupun demikian, di saat itu The King tetap memiliki daya tarik yang paling populer di Las Vegas. Namun di tahun 1977, The King tampil di konser terakhirnya di Indianapolis pada bulan Juni, guys. Kenapa terakhir? Karena setelah konser terakhirnya, The King kembali ke rumahnya di Memphis Graceland untuk mempersiapkan konser selanjutnya. Namun, dia ditemukan tewas di rumahnya pada tanggal 16 Agustus 1977. Nah, jadi pada saat itu Elvis mau mempersiapkan tur konser selanjutnya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1977. Dalam kondisi yang sudah tidak bernafas dan ditemukan ada banyak muntahan pada tubuhnya. Dan dalam kondisi seperti itu, staf Elvis mulai mengontak ambulans dan segera melarikan Elvis ke Baptist Memorial Hospital. Ini bukanlah rumah sakit yang letaknya terdekat di rumah Elvis, tapi entah kenapa dokter pribadi dari Elvis yang bernama George memerintahkan si pasiennya
untuk dibawa ke RS tadi karena alasan privasi pasiennya. Gitu guys, agak aneh ya. Orang udah sekarat malah mikirin privasi. Dan si dokter tadi mempercayai kalau para dokter dan staf di rumah sakit di sana tidak akan membocorkan rahasia kalau ada apa-apa dengan The King. Supaya privasi pasiennya tetap terjaga guys. Begitu tiba di rumah sakit, para dokter dikerahkan bekerja maksimal untuk menyelamatkan Elvis. Dan ternyata mereka gagal. Lalu Elvis dinyatakan meninggal dunia hari itu saat Elvis berusia 42 tahun. Nah guys, kematian si The King of Rock and Roll ini mendatangkan gelombang kejutan yang besar bagi semua umat manusia di seluruh dunia, terutama para fans fanatiknya. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang histeris tidak sanggup menerima kepergian si The King ini guys. The King sendiri dimakamkan di Graceland dekat makam ibunya Gladys beserta ayah dan kakeknya guys. Setelah kematian Elvis, maka kediamannya dibuka untuk umum. Maka sejak saat itu, kediaman Elvis ramai dikunjungi oleh orang-orang di seluruh dunia sepanjang tahun, terutama pada saat hari ulang tahun Elvis Presley dan pada saat peringatan hari kematiannya. Nah, bagian ini guys yang aku bilang agak sedikit seru karena tentang kematian tiba-tiba The King ini memunculkan banyak sekali teori-teori konspirasi seputar kematiannya. Sekarang kita akan coba gali sedikit ya beberapa konspirasi-konspirasi seputar kematian Raja Rock and Roll ini ya guys. Oke. Nah guys, meskipun laporan resmi tentang kematian Elvis ini menyatakan bahwa kematian The King disebabkan oleh kematian alami, sejumlah orang berspekulasi bahwa idolanya ini masih hidup dan sengaja memalsukan kematiannya guys. Nah loh, kira-kira untuk alasan apa ya? Konon, ada saksi yang memandang penampakan heli di atas rumah Elvis yang katanya membawa Elvis ke Bermuda di mana dia sembunyi karena sudah merasa lelah dengan ketenarannya guys. Mana juga ya guys, kita maunya terkenal. Ini udah terkenal, malah capek. Lalu pada tahun 1989, 3 penggemar Elvis menciptakan The Elvis Sighting Society dengan tujuan agar bisa memantau kejadian ganjil ini. Dan ternyata ada beberapa orang yang mengklaim Elvis tampil sebagai pemain pendukung di film Home Alone di tahun 1990. Dan salah satu alasan kuat untuk memalsukan kematiannya adalah dia harus melarikan diri dari jeratan mafia. Dalam sebuah buku yang berjudul Is Elvis Alive? Terbit pada tahun 1988, penulis buku ini mengaku memeriksa sejumlah dokumen rahasia FBI yang menyatakan Elvis Presley masuk dalam program perlindungan saksi loh guys. Wow. Dan herannya lagi apabila si penulis buku ini menanyakan kepada mereka perihal apakah Elvis masih hidup sampai saat ini, mereka menjawab tidak tahu. Bukannya enggak loh, karena sudah mati, tapi tidak tahu katanya. Dan menurut penulis buku ini, beliau menemukan bukti bahwa Elvis Presley adalah agen rahasia yang memiliki misi untuk menyusup ke sebuah organisasi kriminal yang bernama The Fraternity, dan sayangnya Elvis harus menghilang setelah perannya sebagai mata-mata terbongkar guys. Bukan itu saja, sejumlah orang meyakini bahwa uji plot seputar kematian Elvis bisa dilihat dari penulisan nama Elvis di makamnya sendiri. Karena nama asli Elvis bukanlah Elvis Aaron Presley. Maksudnya Elvis double A Aaron Presley guys, tapi Elvis Aaron Presley. Jadi A-nya itu cuma satu. Lihat ya guys, bukan double A tapi A-nya cuma satu gitu. Nama tengah sang bintang konon sengaja dibuat salah tulis agar bisa membackup alasan yang mati bukan Elvis. Rumor lain, di tahun 2017, Elvis pernah mengunjungi rumahnya sendiri di Graceland tepat di hari ulang tahunnya dengan memakai jaket dan kacamata hitam lengkap dengan 3 bodyguard yang menjaga sang bintang yang sudah berumur sepuh. Sepuh apa? Oh,
Sepuh itu artinya tua, guys. Bagi yang belum tahu. Banyak orang meyakini bahwa foto tersebut adalah benar. Tapi dari semua teori konspirasi tadi, guys, ada lagi nih yang jauh lebih gila, yaitu bahwa semua foto-foto yang membuktikan keberadaan Elvis Presley yang masih hidup bukanlah Elvis itu sendiri, tapi kembarannya Elvis, yaitu Jesse Garon Presley. Ya, kalau kalian ingat, kalau keluarga Elvis tadi kan hidup dalam masa kesulitan dan kembarannya itu ternyata tidak mati, tapi diadopsi oleh keluarga atau kerabat Elvis sendiri. Gila ya, guys? Oke. Begitulah sepenggal cerita bagaimana perjalanan hidup dan karir dari sang The King of Rock and Roll yang sampai saat ini belum bisa tergantikan. Untuk kalian para penggemar Elvis, kalian boleh share video ini, dan bagaimana kalian bisa menjadi penggemar beratnya The King, kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys. Atau jika kalian ingin idola kalian kita bahas di channel ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. Dan bagi kalian yang suka video ini, kalian boleh like, comment, dan juga jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, see you on my next video. Bye-bye!